Di episode yang ke-68 ini kita akan sama-sama ketahui pembahasan di dalam kitab Kifayatul Atqiya nomor 112 pada baris awal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jihadun nafsin, dan memerangi hawa nafsu, antazka, itu dengan membersihkan, min radhailiha, daripada kotoran-kotoran nafsu, wa tahliyatun, dan hiasi setelah kotoran itu hilang, kita hiasi jiwa kita binurin, dengan cahaya, fadailan, halnya istimewa atau utama. Sebelum panjang lebar, marilah kita sama-sama ketahui dulu di bulan yang mulia ini, di bulan Muharram, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan banyak sekali keistimewaan. Paling tidak ini buat kaulah muda ataupun bapak-bapak sekalian, di bulan Muharram ini Allah Subhanahu wa ta'ala kasih voucher 2. Kalau main HP dapat voucher, senang. Vouchernya apa? Vouchernya itu yang pertama, ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala daripada dosa-dosa kita yang sudah terlewat. Dengan kita mengikuti amalan-amalan yang ada di dalam agama kita yang sahih, maka akan mendapatkan voucher yang pertama, yaitu ampunan. Makanya di bulan Muharram ini kita perbaiki dengan adanya pertobatan. Yang tadinya kita suka berdosa, dosanya kita hentikan, jadikan sebuah amalan yang mendatangkan pahala. Yang tadinya kita sudah biasa mengamalkan sesuatu, amalan yang berupa amal-amal soleh, amal-amal baik, kita tingkatkan. Sebagai apa? Pertobatan pula. Tapi pertobatan itu bukan pertobatan awal, tapi pertobatan puncak, di mana orang itu akan selalu memperbaiki daripada amalan-amalan yang ada. Nah, orang-orang yang model seperti itu, kata Rasulullah SAW, akan mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya di bulan Muharram ini, kata Rasulullah SAW, kita akan mendapatkan voucher yang kedua, yaitu rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki, rezeki ya, yang kita mungkin dambakan, yang kita inginkan. Nah, di bulan Muharram ini Allah Subhanahu wa ta'ala akan turunkan, akan limpahkan, akan lipat gandakan, akan tambahkan lagi rezeki-rezeki yang ada di muka bumi ini. Tapi catatannya ya, terhadap rezeki ini harus kita istilahnya jangan kita berangan menginginkan sesuatu dari atas langit datang ke pangkuan kita. Dengan kata lain apa? Kita adakan sebagaimana kita manusia biasa, di mana para nabi, para rasul mencontohkan dengan ia bekerja keras sampai mengeluarkan keringat, itu baru bisa mendapatkan keanugeraan Allah Subhanahu wa ta'ala berupa rezeki. Nah, insya Allah di bulan Muharram ini kita seyakin-yakinnya pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan rezeki lebih daripada
yang sudah kita miliki. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang selanjutnya di bulan Muharram ini, wahai saudara-saudaraku sekalian, ada istilahnya kis. Apa itu kis? Cium. Bukan cium. Kis itu kisah indah dalam sejarah. Jadi kisah indah di dalam sejarah kita itu sangat luar biasa di bulan Muharram, khususnya di tanggal 10 Asyura ya 10. Jadi di bulan Muharram di tanggal 10 itu Nabi Adam diterima taubatnya pada tanggal 10 Muharram. Rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfir lana, sampai menangis. Ya, itu menjadi bukan hanya istilah kata hitungan hari, tapi puluhan tahun. Diterima taubat pada tanggal 10 Muharram. Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hujan malapetaka yang sangat luar biasa. Hujan tidak sebagaimana mestinya. Itu hujan sampai menutupi gunung. Itu terselamatkan pada bulan Muharram tanggal 10. Ibrahim diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di 10 Muharram karena apa? Karena pada waktu itu ya, Ibrahim ya mau dibakar karena mau menentang, melawan raja. Siapa rajanya itu? Namrus ya. Laknatullah. Ketika Nabi Ibrahim dibakar, terasa apa pada beliau? Dingin. Kun ya narukuni bardan wa salaman. Wahai api, jadilah dingin kau. Jadi dingin. Pada tanggal berapa itu? 10 Muharram. Musa bisa terselamatkan daripada bala tentara Fir'aun laknatullah, memecahkan daripada lautan yang disebut sekarang Laut Merah. Bala tentara Fir'aun ya, itu tenggelam di Laut Merah pada tanggal 10 Muharram. Lanjut Nabi Yunus pun sama. Ya, Nabi Yunus itu bisa keluar daripada mulut ikan nun, ya, perut ikan nun karena berkahnya di bulan Muharram. Dan yang terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa dijamin ya di sana oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya itu dimaafkan sebelum ia melakukan dosa. Ma taqaddama min dambihi ya, ma ta'akhkhar. Jadi Nabi Muhammad itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa yang belum dilakukan. Kalau sudah dilakukan mah biasa. Ini belum dilakukan, sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu Allah berikan pada bulan ini, yakni bulan Muharram, atau tepatnya di 10 Muharram. Maka daripada itu yuk kita sama-sama ya pada malam hari ini juga kita bener-bener ya kita perhatikan diri ini supaya menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala melalui bulan Muharram yang ada. Dengan apa kita menjadi orang yang top, menjadi orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan kita mengendalikan hawa nafsu. Makanya orang yang hebat itu bukan orang yang pandai bergulat, bukan orang yang istilahnya di sana menguasai segala bidang ilmu. Tapi kata Rasulullah SAW, orang yang hebat adalah orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu, khususnya para jejaka-jejaka yang ada di sini. Jadi nafsunya masih mengelola setitik sego apa sih kok? Nah, ibadah bareng apa-apa kan? Jadi ya sego kalau maaf sekarang tujuan. Nah itu yang namanya kita sebagai orang yang ingin ya, menjadi orang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita tarbiyah,
Kita perangi nafsu kita dengan apa? Dengan tazkiyatun nafs, dengan bersihkan jiwa kita. Ibarat kalau seandainya kita dosa yang dilakukan karena sebab nafsu yang menggelora di dalam diri kita itu, ibaratkan ketika kita berbuat dosa karena nafsu seperti kita menancapkan paku di sebuah tembok. Dosa satu tancap kena tembok, dosa lagi tancap lagi sama tembok, dosa lagi tancap lagi paku itu sama tembok. Nah, dengan tazkiyatun nafsi jadi perumpamaan tersebut kita apa? Kita cabut, kita bersihkan dosa-dosanya, kotoran-kotorannya. Dengan apa? Cabut pakunya tadi. Cabut pakunya satu persatu. Bersihkan ujub yang ada pada diri kita, bersihkan takabur, bersihkan riya, bersihkan hasad atau iri, benci kepada teman kita, syahwat perut yang selalu ingin makan apapun yang ada di hadapan diri kita, kemudian syahwat farji kita yang selalu tidak bisa kita kendalikan saat melihat sesuatu yang indah-indah misalnya. Kemudian bakhil, pedit, senang kepada pangkat, senang pada pujian, senang pada harta, panjang angan-angan. Nah, semua itu kita cabut dari nafsu kita, dari jiwa kita. Kita cabut, kita cabut, kita cabut. Nah, istilah kata ketika kita mencabut daripada paku yang ada di tembok, setelah itu paku cabut, ada bekasnya kan? Ada bekasnya. Nah, yang namanya tazkiyatun nafsi tadi, setelah kita cabut pakunya, setelah kita bersihkannya sifat-sifat yang buruk pada diri kita, kemudian kita tutup, kita hiasi, kita tambah, kita dekorasi tembok tersebut supaya indah. Dengan apa? Sifat-sifat terpuji yang ada pada diri seseorang tersebut. Ucapnya itu hilang, menjadi orang yang andap kosor. Ya. Kita bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya tidak sabar menjadi sabar. Yang tadinya itu kurang, diberi kurang, dia menjadi orang yang syukur. Kemudian dia selalu butuh dengan Allah, tawaddu, zuhud, wara, tawakkal, ikhlas, jujur, ya penuh cinta, ridha dan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bisa kita minimalisirkan daripada angan-angan yang ada pada diri kita. Artinya jangan banyak menghayal. Walhasil apa? Kita berpegang teguh, bertawakkul untuk selalu mengenal Allah, bermakrifat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah nanti kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Dia itu adalah Allah yang kita jadikan sebagai Tuhan. Dengan apa kita bisa bermakrifat tadi, berpegang teguh, bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, tiada lain dan tiada bukan, itu terkumpul dalam suatu istilah kata takwa. Takwa. Makanya kita apa? Kita terus-menerus bangun yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita bangun makrifat kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, terus-menerus dengan apa? Meningkatkan tersebut dengan kita menambah kualitas takwa kita dan kuantitas ketaatan kita, serta memutus daripada syahwat-syahwat, dan kita menyingkirkan sifat-sifat jelek yang merusak diri kita. Kemudian tadi kita hiasi dengan sifat-sifat terpuji. Insya Allah kita akan bisa mengenal siapa Tuhan kita, siapa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala-galanya. Semakin kita mengenal Allah, semakin kita ma'rifatnya semakin tinggi, semakin dekat, semakin erat, insya Allah akan bisa kita merasakan betapa Allah itu jelas ada.
Nah, bisa seperti itu insya Allah kalau seandainya kita melalui tahapan-tahapan terus belajar dan terus kita praktekkan tarbiyah mujahadah, dan nanti kita insya Allah akan bisa bermakrifat atau bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala.